Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi terkait dengan topik Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau dikenal juga dengan SPKN. SPKN ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Baiklah, sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahayu Nur Fadila dengan stambuk D101 20712 dari kelas D mata kuliah Hukum Keuangan Negara oleh Bapak Dr. Ansar SHI MH. Saya angkatan 2020, Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Yang pertama, saya akan memaparkan terkait apa itu standar pemeriksaan keuangan negara. Jadi, standar pemeriksaan keuangan negara yang disingkat juga dengan SPKN ini adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi SPKN ini merupakan pedoman ataupun acuan, juga patokan bagi pihak yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Yang kedua, saya akan memaparkan terkait berlaku untuk siapa sajakah standar pemeriksaan keuangan negara ini. Jadi SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi. Jadi standar pemeriksaan keuangan negara ini berlaku juga bagi BPK dan akuntan publik yang diberi amanat untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. SPKN ini juga berlaku bagi aparat pengawasan internal yang dimana SPKN ini dapat dijadikan acuan oleh aparat pengawasan internal dalam penyusunan standar pengawasan sesuai kedudukan, tugas, dan fungsinya. Baik, yang ketiga, saya akan memaparkan terkait kapan standar pemeriksaan keuangan negara ini digunakan. Jadi SPKN ini merupakan pedoman dalam proses audit di Indonesia. Nah, SAP-nya sendiri yang merupakan juga standar audit pemerintahan ini digunakan sebagai pedoman ketika akan mengatasi berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, yang keempat, saya akan memaparkan terkait mengapa pemahaman standar pemeriksaan keuangan negara untuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara ini harus dipahami. Jadi, pemahaman terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan akan meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan standar pemeriksaan, tentu nanti hasil pemeriksaan tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pengambilan keputusan penyelenggara negara. Baik, mungkin seperti itu. Di slide selanjutnya saya akan memaparkan terkait bagaimana macam-macam standar pemeriksaan keuangan negara itu. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sendiri telah dijelaskan bahwa macam-macam standar pemeriksaan keuangan negara itu ada 3. Yang pertama ada standar umum, yang kedua ada standar pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga ada standar pelaporan. Untuk apa saja yang termasuk ke dalam standar umum, teman-teman bisa lihat pada slide yang ditampilkan. Begitupun dengan standar pelaksanaan pemeriksaan, apa saja yang termasuk pada standar tersebut, teman-teman juga bisa melihatnya di slide yang telah ditampilkan. Juga dengan standar pelaporan, apa saja yang termasuk di dalamnya, teman-teman bisa melihatnya pada slide yang telah ditampilkan. Mungkin ini pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan topik tadi, yaitu standar pemeriksaan keuangan negara. Bagi teman-teman kelas D ataupun teman-teman kelas lain yang mungkin ingin memberikan pertanyaan, teman-teman bisa memberikannya di kolom komentar. Saya juga akan menjawabnya melalui kolom komentar. Juga bagi masyarakat umum yang mungkin memiliki kepentingan terhadap materi yang telah saya jelaskan atau tertarik terhadap pemaparan materi tersebut, teman-teman bisa memberikan pertanyaan juga di kolom komentar. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.